Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ke-13. Amukan kerbau liar itu menjadi-jadi, sampai menjelang maghrib terus saja kerbau liar itu mengamuk. Para prajurit seolah mandul, dan agak bernapas lega. Selepas maghrib, kerbau liar itu pergi ke hutan, dan sudah tidak ngamuk lagi. Namun malang, ketika keesokan harinya, kerbau liar itu datang lagi, dan mengamuk lagi. Dan amukan kerbau liar itu, bikin pusing para prajurit, soalnya sudah prajurit nggak bisa membungkam dan menundukkan kerbau liar itu, beberapa prajurit ada yang mati, ditambah dimarahi oleh Sultan Trenggono. Joko Tingkir hanya menonton di balik persembunyiannya, ia kagum akan kesaktian Ki Ageng Banyu Biru, sehingga kerbau liar itu jadi sakti mandraguna. Berbagai senjata tajam, bahkan keris bertuah, seakan tidak mampu untuk membinasakan kerbau liar itu. Jangankan untuk membinasakan, untuk membuat luka saja tidak mampu para prajurit Demak tersebut. Padahal para prajurit ini sudah terpilih, alias prajurit pilih tanding. Lagi, dan lagi menjelang maghrib para prajurit bisa bernapas lega lagi, soalnya kerbau liar itu masuk kembali ke hutan. Namun mental para prajurit sudah down, seperti seorang pecundang, dan masih ada bayangan, apakah besok kerbau liar itu akan beraksi kembali. Sultan Trenggono meyakinkan bahwa kerbau liar itu cuma seekor kerbau, dan menginstruksikan untuk membuat perangkap jaring. Mental prajurit pun dibesarkan, agar tidak down, dan diyakinkan bahwa mereka semua prajurit pilihan, tidak boleh kalah oleh kerbau liar. Saat itu keesokan harinya, dengan keyakinan tinggi, kerbau liar itu mengamuk kembali, dan para prajurit memerangkap dengan jaring. Namun mereka melongo, bahwa kerbau liar itu dengan tanduk dan keperkasaannya, berhasil membobol jaring tersebut. Belasan tombak, dan puluhan anak panah, seperti menembus tembok baja. Mental para prajurit kembali down dan semakin parah. Ingin rasanya meninggalkan tempat itu, jika tidak teringat bahwa mereka adalah prajurit pengawal Sultan Demak, harus setia mengawal Sultan, dan siap mempertaruhkan jiwa dan raga. Namun menghadapi seekor kerbau liar saja, nyali mereka sudah mengkeret, tidak mampu, prajurit macam apa itu, demikian pikiran para prajurit. Rasa malu, terhina, marah, perasaan pecundang, sudah campur baur, dan ini bisa dirasakan oleh Sultan Trenggono. Di saat seperti itu Joko Tingkir malah menonton ditemani ketiga saudara angkatnya. Kehadiran Joko Tingkir ini, terlihat oleh Sultan Trenggono, dan Sultan masih teringat kesaktian Joko Tingkir sewaktu menjadi lurah Tamtama. Sultan Trenggono menginstruksikan kepada pengawal pribadinya, agar meminta Joko Tingkir untuk segera menghentikan sepak terjang kerbau liar tersebut. Jika Joko Tingkir bisa, maka semua kesalahan Joko Tingkir akan diampuni oleh Sultan, dan kedudukan Joko Tingkir akan dikembalikan seperti semula. Joko Tingkir menyanggupi, dan mulailah ia memasuki gelanggang di mana kerbau liar itu mengamuk. Semua prajurit memberi ruang, mundur, dan membiarkan Joko Tingkir akan berhadapan dengan kerbau liar tersebut. Kerbau liar itu sudah siap-siap menyerang Joko Tingkir, bahkan tanduknya digesekkan ke sebuah bidang bebatuan yang keras, percikan api memijar, dan kerbau itu siap melumatkan Joko Tingkir. Apa yang akan terjadi antara perang tanding Joko Tingkir melawan kerbau liar itu? Kerbau liar itu langsung berlari dengan kencang menghampiri Joko Tingkir. Joko Tingkir tampak tenang, dan ketika tanduk kerbau liar itu hampir mengenai tubuh Joko Tingkir, dengan kecepatan yang tinggi. Joko Tingkir menghindar, sehingga kerbau liar itu menemui tempat yang kosong.
Terlihat semakin marah saja kerbau liar itu, ketika tandukannya menemui kehampaan. Dengan memutar, dan kembali berkonsentrasi, kerbau liar itu ingin menanduk Joko Tingkir, dan lagi-lagi Joko Tingkir menghindar dan kerbau liar itu pun semakin penasaran. Namun demikian, kerbau liar itu seolah tidak putus asa walau sudah mengalami kegagalan untuk menanduk Joko Tingkir. Dengan kekuatan dan kecepatan yang semakin cepat, kerbau liar itu kembali menanduk Joko Tingkir. Joko Tingkir seolah seperti seorang entertainment sejati. Ketika tanduk kerbau liar itu hampir mengenai dirinya, tanduk kerbau itu ditahannya, dan ketika kerbau liar itu menggerakkan kepalanya, seolah melempar Joko Tingkir. Joko Tingkir membiarkan dirinya, dan terlempar di udara dan salto beberapa kali, dan berdiri di atas tanah dengan tegapnya. Sontak para prajurit Demak menahan nafas, melihat seolah Joko Tingkir terlempar di udara dan akan kalah melawan kerbau liar itu. Di lain pihak, kerbau liar semakin marah, seolah Joko Tingkir mempermainkan binatang tersebut, dan memang Joko Tingkir lagi bermain-main dengan kerbau liar tersebut. Kembali kerbau liar tersebut menyeruduk Joko Tingkir, dan kali ini Joko Tingkir bersiap-siap ketika tanduk kerbau liar tersebut sudah dekat ia memegang kedua tanduk tersebut. Seketika kekuatan kerbau liar itu tertahan, begitu kuatnya tenaga dalam Joko Tingkir. Dengan kekuatan tenaga dalamnya, Joko Tingkir membanting kerbau liar tersebut, boom, kepala dan badan kerbau liar tersebut jatuh di tanah. Berbarengan dengan kejatuhan tersebut, tanah yang tersimpan dalam mulut kerbau liar tersebut keluar. Joko Tingkir melihat tanah yang keluar tersebut, dan ia tidak usah susah-susah menarik tanah tersebut dari mulut kerbau liar tersebut. Joko Tingkir merencanakan akan menghabisi kerbau liar itu. Kerbau liar tersebut semakin marah, ia bangkit kembali dan kembali akan menanduk Joko Tingkir. Ketika sudah hampir mengenai, tangan kanan Joko Tingkir langsung menghajar kepala kerbau liar tersebut. Brak, kepala kerbau liar itu murak, langsung kelojotan ke tanah, kerbau liar tersebut tewas seketika. Para prajurit Demak bersorak-sorai, bahkan Sultan Trenggono sampai berdiri alias standing applause, melihat kehebatan Joko Tingkir. Akhirnya, Joko Tingkir kembali diterima menjadi Lurah Tamtama, sedangkan 3 orang saudara angkatnya langsung juga diterima sebagai Tamtama menemani Joko Tingkir. Sultan Trenggono berpesan kepada Joko Tingkir agar tidak mengulangi kesalahan yang lampau, dan Joko Tingkir dalam hati tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut. Bagaimana sepak terjang Joko Tingkir setelah diangkat kembali menjadi Lurah Tamtama? Nantikan pada episode berikutnya ya guys. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.